ya. Gitu. Karena dia bergerak, otomatis ada jalan kinetis yang harus yang diketahui gitu. Di mana si gas ini tersusun atas partikel-partikel yang disebut dengan atom atau molekul seperti tadi yang diilustrasikan ya. Karena volumenya itu sangat kecil, volume molekulnya sangat kecil dibandingkan dengan volume ruangannya, itu maka biasanya jumlahnya itu bisa diabaikan terkait dengan volume ruang yang ditempati gitu. Dia juga memiliki elastisitas yang sempurna gitu. Jadi elastisitas sempurna itu artinya tidak terjadi kehilangan kecepatan gitu atau transfer energi setelah bertabrakan. Artinya dia itu bertabrakan tapi tetap dengan kecepatan yang sama gitu. Kalau tadi lihat di ilustrasi kan enggak bertabrakan terus tiba-tiba dia jadi lebih cepat kan. Kecepatan dia sebelum bertabrakan dan sesudah bertabrakan itu sama gitu. Karena molekul-molekulnya itu memiliki energi internal sendiri sehingga cukup untuk bergerak sendiri gitu. Nah, terus juga karena partikelnya bergerak secara acak gitu kan, ya itu tadi karena dia sendiri sudah memiliki energi kinetik di dalamnya gitu. Ini juga sebenarnya turunan yang tadi itu kan PP. Bentar, saya lihat dulu. Ya. Jadi karena dia memiliki kecepatan sendiri si molekul gas ini gitu, maka sebenarnya kecepatan dari gas ini bisa kita ketahui gitu. Kecepatan gas ini biasanya dikenal dengan nama mu akar kuadrat dari 3V per D gitu ya. Dimana ada yang masih ingat bilangan Avogadro berapa? 3 kali 10. Kimia ya, masih kimia. Luar biasa. 6,02 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Apa itu bilangan Avogadro? Ya, itu. Jumlah ya, banyaknya mol atau atom yang ada dalam satu mol. Banyaknya molekul ya, atau atom yang ada dalam satu mol gitu. Jadi setiap satu molnya paracetamol sama satu molnya ibuprofen itu pasti memiliki bilangan Avogadro yang sama atau enggak? Karena si gas tadi dia bergerak terus, katanya bisa dihitung gitu dan dia berbanding terbalik dengan densitasnya. Nah, kan karena teori kinetik dasar tadi kan gas ideal itu kan berada pada kondisi ideal dalam artian yang ditetapkan yang tadi saya bilang ya, dia pada suhu 25 derajat dan 1 atmosfer gitu. Sedangkan gas nyata saat dia tidak dalam kondisi yang ditetapkan tadi gitu, si gas ini tersusun atas molekul dengan volume tertentu gitu. Jadi karena biasanya dia dikondisikan dalam suatu posisi tertentu, tentu saja gaya internal dan antar molekulnya itu akan lebih tinggi daripada dalam dia kondisi menjadi gas ideal gitu. Sehingga tadi yang sebenarnya saya udah sebutin ya, itu hal ketika ada faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi kondisi dari persamaan gas tersebut yang mempengaruhi tekanan dan volume pada persamaan gas ideal ini gitu. Sehingga adanya faktor koherensi seperti tadi yang saya sebutkan gitu. Karena misalnya kan rumus dasarnya itu PP NRT gitu ya, kondisinya PP dalam tekanan bebas itu kan dalam suasana gas ideal itu kan adalah 1 atmosfer. Tapi ketika kita kondisikan tertentu dengan diubah menjadi tekanan X misalnya, maka kan X itu menjadi faktor tambahan
gitu. Itu kenapa ada A per V kuadrat gitu ya. Nah, jadi A per V kuadrat itu adalah tekanan internal per mol yang dihasilkan dari gaya tarik menarik antar molekul. Jadi ketika si molekul-molekul gas ini kita tetapkan dalam bejana tertentu, kita letakkan pada bejana tertentu, otomatis kan misalnya kita tingkatkan tekanannya nih, berarti kan kita itu memaksa molekul-molekul gas ini untuk berdekatan satu sama lain. Otomatis karena jarak antar molekulnya semakin berdekatan, antar molekulnya sendiri akan timbul gitu gaya internal antar mereka gitu, yang tadinya tidak ada ketika mereka dalam keadaan bebas gitu ya. Jadi misalnya nih kalian sekelas gitu ada dalam satu gedung besar gitu, yang tadinya sendiri-sendiri, satu di ujung sana, satu di ujung sana, terus tiba-tiba disuruh ayo semua ngumpul di pojokan gitu. Terus kalian ngumpul kan, karena kalian ngumpul, terus tiba-tiba ada yang ngobrol, ada yang pegangan tangan lah, ada yang macam-macam. Jadi mendekat dengan kalian, mendekat dengan sendirinya ada interaksi dan gaya tambahan yang di luar faktor tadi gitu. Itulah yang menjadi faktor koreksi A per V kuadrat gitu ya. Sama juga dengan C min B gitu. Kenapa B? Kenapa dia min B? Karena tadi biasanya gaya yang diberikan kan berbanding terbalik ya dengan si V ya. Gitu. Jadi ketika ada gaya yang ditambahkan, otomatis kan ruang dari molekul tersebut menurun kan. Itulah kenapa dia faktor koreksinya menjadi min B gitu ya. Jadi ketika dia dalam kondisi nyata ada perubahan turunan dari rumus residu gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke wujud zat selanjutnya ya, cair. Tadi kita udah bahas gas itu bahwa dia energi kinetiknya cukup tinggi, gitu, dia beradanya tidak berinteraksi dengan sesama molekulnya dan dia bertabrakan dengan dinding-dinding sekitarnya sehingga ada tekanan atau gaya yang bisa diukur gitu. Itu keywordsnya ya, key points dari si wujud gas tadi gitu. Nah, sedangkan untuk cair gitu, ingatnya liquid mulu. Jadi si cair ini gitu, suatu cairan itu kan dia menempati volume tertentu gitu ya, dengan mengambil bentuk wadah yang ditempatin gitu, bukan kucing tapi ya gitu. Biasanya cairan kan, kalau cairan itu kondisinya dia lebih padat daripada gas tentu saja gitu, berarti mereka memiliki gaya intermolekul sama kayak seperti gas tadi yang dipaksakan ya. Mereka gas ketika kita tekan terus sampai mereka berada di satu titik tertentu, itu kan yang di kelas yang tadi dijelaskan Pak Sedra tadi pagi kan, ketika kita berikan terus tekanan semakin tinggi sampai dia mencapai titik tertentu, dia akan berubah menjadi cair gitu, karena interaksi antar molekulnya cukup kuat untuk berubah hasilnya gitu tadi kan. Makanya harusnya belajar dulu baru belajar keseimbangan fasa gitu. Terus juga salah satu karakteristik zat cair lagi, dia itu bisa mengalir gitu. Kemudian juga dia bisa dibekukan gitu kan, itu juga yang tadi materi di keseimbangan fasa gitu. Ketika gas ditekan tadi juga sudah saya bahas kan, molekulnya akan dibawa ke area gaya interaksi van der Waals gitu, sehingga pada satu titik tertentu dia akan mencapai di wujud cair. Suhu kritis ini juga kan tadi yang lagi-lagi yang kalau teman-teman ingat grafiknya yang seperti ini tadi ya, gitu kan, gitu, suhu yang dicapai setelah dinaikkan gitu tidak dapat mencairkan gas lagi gitu ya. Jadi bedanya antara gas dengan cair itu kalau kita bayangin kayak ruang kosong dan ruang agak sedikit padat gitu. Jadi sebenarnya molekul itu dia memiliki energi internalnya sendiri gitu. Jadi molekul itu cenderung untuk bergerak sebenarnya karena dia punya energi kinetik sendiri. Hanya saja kalau di molekul cair karena jumlah molnya lebih banyak per ruang tertentu sehingga dia bergerak tapi lebih lambat gitu ya. Jadi karena dia sendiri sebenarnya sudah cukup rapat gitu, jadi pengaruh tekanan dan suhu pada cairan itu jauh lebih rendah gitu daripada gas
karena ya tadi gitu dia sudah memiliki daya akar molekuler sendiri. Tadi sudah, terus juga, nah ini tadi yang saya kaitkan dengan sediaan tadi ya, sediaan formal itu.